Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kebaikan. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pernah berkata, "Al-batilu la yasiru haqqan bi azamati qailihi wa jalalatihi." Kebatilan itu tidak akan pernah menjadi kebenaran hanya karena keagungan dan kewibawaan orang yang mengucapkannya. Dalam kitab Al-Jawahir Al-Mudiyah halaman 22. Ada beberapa faedah atau pelajaran dari perkataan sang imam tersebut. Apa itu? Yakni bahwa kebenaran itu adalah diukur dengan dalil, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari pribadi seseorang, yakni bukan dari siapa orang yang mengatakannya, tetapi dari apa atau dari mana dalil-dalilnya. Jika perkataannya itu sesuai dan sejalan dengan dalil, maka diterima. Jika bertentangan atau tidak sesuai dengan dalil, maka wajib ditolak. Kemudian yang kedua, bahwa kita tidak boleh bersikap taklid buta, yakni fanatik terhadap seseorang. Besarnya kedudukan seseorang, tingginya kedudukannya, siapapun dia, tidak boleh membuat kita menerima pendapatnya begitu saja tanpa melihat kepada dalilnya. Kemudian ketiga, kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa yang namanya seorang ulama, dia bisa salah, dia bisa keliru, dan bisa pula benar. Seorang ulama yang mulia saja, dia bisa keliru atau salah dalam pendapat atau perkataannya, sehingga perkataannya atau pendapatnya itu tidak bisa diterima begitu saja, kecuali harus ditimbang dulu dengan wahyu, yakni Al-Quran dan Sunnah. Kita tahu ada pendapat ulama, pendapat lama, dan ada pendapat baru. Itu menunjukkan ulama tidak maksum. Kemudian hendaknya kita berhati-hati dari sikap taklid buta, dari sikap fanatisme yang berlebihan kepada seseorang, siapapun dia, kaum muslimin, kaum muslimat. Hal ini juga sebagai peringatan agar kita jangan sampai terjebak dalam hizbiyah namanya. Apa itu hizbiyah? Yakni bergolong-golongan, berkelompok-kelompok tertentu saja, atau bersikap fanatik terhadap tokoh tertentu saja. Kemudian dalil yang menunjukkan pernyataan tersebut tadi sangat banyak. Di sini akan kita sebutkan sebagian saja. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli." Jika kalian berselisih, jika kalian berbeda pendapat dalam suatu perkara,
Apa kata Allah? Maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan kepada Rasul, yakni Sunnah. Artinya di sini bahwa patokan kebenaran itu adalah mengikuti tuntunan Al-Quran dan tuntunan As-Sunnah. Bukan melihat kepada siapa yang mengucapkan atau mengatakan. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah berkata, "Ma min ahadin ila wa yu'khazu min qawlihi wa yutraku illa sahiba hadzal qabr." Wa asyara ila qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Malik bin Anas? Tidak ada seorang pun kecuali perkataannya itu bisa diambil dan bisa pula ditolak, kecuali apa katanya? Penghuni kubur ini. Siapa penghuni kubur itu? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil beliau menunjuk ke arah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-I'tisam halaman 191. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak diukur dengan seorang tokoh tertentu. Tetapi tokoh itulah yang hendaknya diukur dengan kebenaran, yakni dengan dalil. Yakni pendapat atau perkataan tokoh tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang benar atau tidak. Jika sesuai, boleh diikuti. Tetapi jika tidak sesuai, maka tidak boleh diikuti, alias ditinggalkan. Kemudian Al-Imam Ibnu Abdul Bar yang wafat pada tahun 463 Hijriah juga menukilkan ucapan Imam Malik tadi dalam kitab beliau, yakni Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Juga dinukil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim yang wafat pada 751 Hijriah dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, semakna dengan perkataan Imam Malik tadi. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang wafat pada 728 Hijriah dalam kitab beliau Majmu' Al-Fatawa, beliau menegaskan, laisa ahadun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku wa la yajibu ala al-ummah ittiba'u ahadin bi ainihi fi kulli ma yaqulu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali perkataannya, pendapatnya itu bisa diambil dan bisa ditolak. Tidak wajib bagi umat ini untuk mengikuti seseorang tertentu dalam semua ucapannya, kecuali siapa? Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti dan kesimpulannya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa al-haq, bahwa kebenaran itu diukur dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan figur atau tokoh-tokoh tertentu. Kemudian bahwa para ulama itu wajib kita hormati, wajib kita muliakan, tetapi mereka bukanlah orang-orang yang maksum, bukanlah orang-orang yang terjaga dari kesalahan, sehingga mereka itu juga bisa benar dan bisa pula salah atau keliru. Karena itulah kita tidak boleh taklid buta, fanatisme kepada mereka. Kemudian bahwa sumber hujjah, sumber dalil secara mutlak hanyalah wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berupa dalil-dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah. Demikianlah, semoga pembahasan yang ringkas ini bisa menjadi nasihat dan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.